Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yunita Wulandari. Saya dari kelas TI 3E. Di sini akan mengerjakan tugas RPL lanjutan. Studi kasus. ABC Softinc, sebuah perusahaan rumah perangkat lunak lokal, saat ini berhasil memperoleh proyek perangkat lunak dari rumah sakit. Rumah sakit sekarang didesak untuk membangun sistem informasi pasien untuk perawatan kesehatan mental untuk meningkatkan layanan mereka. Perusahaan rumah perangkat lunak telah mewawancarai orang-orang kunci dan membuat resume tentang masalah dan wawasan tentang sistem yang ingin dibangun. Sebagai salah satu analisis sistem dari perusahaan software house tersebut, Anda diperintahkan untuk meninjau resume dan menjawab beberapa pertanyaan berdasarkan itu mengenai proses awal praktik rekayasa persyaratan. Sebuah resume tentang sistem informasi pasien untuk perawatan kesehatan mental. Sistem informasi pasien untuk mendukung perawatan kesehatan mental adalah sistem informasi medis yang memelihara informasi tentang pasien yang menderita masalah kesehatan mental dan perawatan yang telah mereka terima. Sebagian besar pasien yang menderita masalah kesehatan mental dan perawatan yang telah mereka terima. Sebagian besar pasien kesehatan mental tidak memerlukan perawatan khusus di rumah sakit, tetapi perlu mengunjungi klinik spesialis secara teratur, di mana mereka dapat bertemu dengan dokter yang memiliki pengetahuan rinci tentang masalah mereka. Untuk memudahkan pasien berobat, klinik ini tidak hanya dijalankan di rumah sakit. Mereka juga dapat diadakan di praktik medis lokal atau pusat komunitas. MHC-PMS atau Mental Health Care Patient Management System adalah sistem informasi yang ditujukan untuk digunakan di klinik. Itu menggunakan database terpusat dari informasi pasien, tetapi juga telah dirancang untuk dijalankan pada PC, sehingga dapat diakses dan digunakan dari situs yang tidak memiliki konektivitas jaringan yang aman. Ketika sistem lokal memiliki akses jaringan yang aman, mereka menggunakan informasi pasien dalam database, tetapi mereka dapat mengunduh dan menggunakan salinan lokal catatan pasien ketika mereka terputus. Sistem tersebut bukan merupakan sistem rekam medis yang lengkap, sehingga tidak menerima informasi mengenai kondisi medis lainnya. Namun, itu dapat berinteraksi dan bertukar dengan sistem informasi klinis lainnya. MHC-PMS memiliki dua tujuan keseluruhan. Yang pertama, untuk menghasilkan informasi manajemen yang memungkinkan manajer layanan kesehatan untuk menilai kinerja terhadap target lokal dan pemerintah. Yang kedua, untuk menyediakan staf medis dengan informasi yang tepat waktu untuk mendukung pengobatan pasien. Sifat masalah kesehatan mental sedemikian rupa sehingga pasien sering tidak teratur, sehingga dapat melewatkan janji temu, sengaja atau tidak sengaja kehilangan resep obat-obatan, lupa instruksi dan membuat tuntutan yang tidak masuk akal pada staf medis. Mereka mungkin datang ke klinik secara tidak terduga. Dalam sebagian kecil kasus, mereka mungkin berbahaya bagi diri mereka sendiri atau orang lain. Mereka mungkin secara teratur mengubah alamat atau mungkin menjadi tunawisma untuk jangka panjang atau jangka pendek, di mana pasien berbahaya. Mereka mungkin perlu dipotong sampai dikurung di rumah sakit yang aman untuk perawatan dan observasi. Pengguna sistem termasuk staf klinis seperti dokter, perawat, dan pengunjung kesehatan. Perawat yang mengunjungi orang-orang di rumah untuk memeriksa perawatan mereka.
pengguna non-medis meliputi resepsionis yang membuat janji, staf rekam medis yang memelihara sistem pencatatan, dan staf administrasi yang membuat laporan. Sistem ini digunakan untuk mencatat informasi tentang pasien yang meliputi nama, alamat, umur, keluarga terdekat, dan lain-lain. Kemudian konsultasi yang meliputi tanggal, kunjungan dokter, kesan subjektif pasien, dan lain-lain. Kemudian kondisi dan perawatan. Laporan dibuat secara berkala untuk staf medis dan manajer otoritas kesehatan. Biasanya, laporan untuk staf medis fokus pada informasi tentang pasien individu, sedangkan laporan manajemen dianonimkan dan berkaitan dengan kondisi, biaya perawatan, dan lain-lain. Fitur utama dari sistem ini adalah: yang pertama, manajemen perawatan individu, yaitu dokter dapat membuat catatan untuk pasien, mengedit informasi dalam sistem, merawat, melihat riwayat pasien, dan lain-lain. Sistem mendukung ringkasan data sehingga dokter yang belum pernah bertemu pasien dapat dengan cepat mengetahui masalah utama dan perawatan yang telah ditentukan. Pemantauan pasien. Sistem secara teratur memantau catatan pasien yang terlibat dalam perawatan dan mengeluarkan peringatan jika kemungkinan masalah terdeteksi. Oleh karena itu, jika seorang pasien belum menemui dokter untuk beberapa waktu, peringatan dapat dikeluarkan. Salah satu elemen terpenting dari sistem pemantauan adalah untuk melacak pasien yang telah dipotong dan untuk memastikan bahwa pemeriksaan yang telah diwajibkan secara hukum dilakukan di waktu yang tepat. Yang ketiga, yaitu pelaporan administratif. Sistem menghasilkan laporan manajemen bulanan yang menunjukkan jumlah pasien yang dirawat di setiap klinik, jumlah pasien yang masuk dan keluar dari sistem perawatan, jumlah pasien yang dipotong, obat yang diresepkan dan biayanya, dan lain-lain. Dua hukum yang berbeda mempengaruhi sistem. Ini adalah Undang-Undang tentang Perlindungan Data yang mengatur kerahasiaan informasi pribadi dan Undang-Undang Kesehatan Mental yang mengatur penahanan wajib pasien yang dianggap membahayakan diri mereka sendiri atau orang lain. Kesehatan mental adalah unik dalam hal ini karena merupakan satu-satunya spesialisasi medis yang dapat merekomendasikan penahanan sistem di luar keinginan mereka. Ini tunduk pada perlindungan legislatif yang sangat ketat. Salah satu tujuan MHCPMS adalah untuk memastikan bahwa staf selalu bertindak sesuai dengan hukum dan bahwa keputusan mereka dicatat untuk peninjauan kembali jika diperlukan. Seperti dalam semua sistem medis, privasi adalah persyaratan sistem yang kritis. Sangat penting bahwa informasi pasien bersifat rahasia dan tidak pernah diungkapkan pada siapapun selain dari staf medis yang berwenang dan pasien itu sendiri. MHCPMS juga merupakan sistem yang krisis terhadap keselamatan. Beberapa penyakit mental menyebabkan pasien menjadi bunuh diri atau membahayakan orang lain. Jika memungkinkan, sistem harus memperingatkan staf medis tentang yang berpotensi bunuh diri atau berbahaya. Desain keseluruhan sistem harus mempertimbangkan persyaratan privasi dan keamanan. Sistem harus tersedia bila diperlukan. Jika tidak, keselamatan dapat terganggu dan mungkin untuk meresepkan obat yang benar kepada pasien. Ada potensi konflik di sini.
Privasi paling mudah dipertahankan jika hanya ada satu salinan data sistem. Namun, memastikan ketersediaan jika terjadi kegagalan server atau saat terputus dari jaringan, banyak salinan data yang harus dipertahankan. Pertanyaan pertama yaitu tentang user classes. Yang pertama, penggunaan medis, meliputi dokter, perawat, dan pengunjung kesehatan. Memiliki tugas yaitu menangani pasien, memantau pasien, dan mengupdate data pasien. Kemudian juga merawat dan memeriksa perawatan pasien. Hak akses dari dokter sendiri itu meliputi create, read, insert data, update data, dan delete data. Kemudian hak akses dari perawat dan pengunjung kesehatan, yaitu read dan insert data. Yang kedua adalah pengguna non-medis, yang meliputi resepsionis, staf rekam medis, dan administrasi, yang memiliki tugas membuat janji antara dokter dengan pasien, memegang kendali informasi pasien, dan juga memegang kendali atas pembayaran atau transaksi. Hak akses dari resepsionis yaitu read dan juga insert data. Kemudian hak akses dari staf rekam medis yaitu create data, read, update, insert, dan delete data. Kemudian hak akses dari administrasi yaitu create, read, insert data, update, dan delete data. Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa perbedaan terletak pada user medis dan non-medisnya itu dari hak akses dan kemampuan yang harus dimilikinya. Namun, perbedaan yang paling menonjol terletak pada tugas dari masing-masing pengguna atau user. Yang kedua, yaitu tentang diagram konteks dari MHCPMS. Ini adalah diagram konteks dari MHCPMS atau Sistem Informasi Pasien Perawatan Kesehatan Mental, yang memiliki entitas pasien, dokter, perawat, resepsionis, administrasi, dan juga staf rekam medis. Dan sudah ada tugas-tugasnya masing-masing. Ketiga yaitu tentang persyaratan pengguna. Yang pertama, persyaratan dari administrasi, yaitu administrasi dapat melihat data pasien. Administrasi dapat menghapus data pembayaran pasien dan juga dapat membuat data pembayaran pasien. Administrasi dapat mengupdate data pembayaran pasien. Yang terakhir, administrasi dapat melihat resep obat pasien. Kemudian, persyaratan pengguna dari perawat. Perawat dapat melihat data pasien. Perawat dapat melihat data dokter. Perawat dapat membuat peringatan dan dikirim ke staf medis. Yang kemudian, persyaratan dari staf medis yaitu staf medis dapat melihat data pasien, staf medis dapat menghapus data pasien, staf medis dapat menginput data pasien, harus dapat mengubah data pasien, staf medis juga dapat memberikan data resep obat ke administrasi. Staf medis harus dapat melihat data dokter. Kemudian, persyaratan pengguna dari dokter. Dokter harus dapat mengubah data penyakit pasien. Dokter harus dapat mengubah dan melihat data penyakit pasien. Dokter dapat memberikan catatan resep obat pasien ke perawat. Dokter dapat memberikan informasi jadwal ke resepsionis. Kemudian,
Untuk resepsionis, yaitu resepsionis memberikan jadwal pertemuan dokter dengan pasien melalui staf medis. Dan resepsionis dapat melihat data dokter. Yang keempat, yaitu masing-masing persyaratan. Pertama, atribut kualitas. Sistem informasi klinik yang dapat diakses selama 1 kali 24 jam. Sistem ini dibuat secara parameter dan dinamis, serta informasi yang terdapat di dalamnya dapat diupdate kapan saja sesuai dengan keputusan pengguna. Yang kedua adalah kendala. Kendalanya yaitu kegagalan server saat jaringan terputus. Kemudian ide solusinya yaitu membuat salinan data dari sistem. Apabila terjadi kegagalan sistem atau jaringan terputus, maka data harus memiliki salinan data. Kemudian persyaratan fungsional. Pengguna sistem termasuk staf klinis seperti dokter, perawat, dan pengunjung kesehatan, resepsionis yang membuat janji, staf rekam medis yang memelihara sistem pencatatan, dan staf administrasi yang membuat laporan. Kemudian adalah persyaratan bisnis. Sistem harus dapat menginput, mengubah, melihat, dan menghapus data pasien. Sistem ini harus dibuat untuk memudahkan pengguna dan menghemat efisiensi waktu. Juga sistem harus dapat menjaga privasi dan keamanan data pasien. Kemudian use case-nya seperti gambar ini, dari perawat, dokter, resepsionis, admin, dan juga staf rekam medis. Kemudian persyaratan antarmuka eksternal yang meliputi antarmuka pengguna, perangkat keras, antarmuka perangkat lunak, antarmuka komunikasi. Yang terakhir adalah aturan bisnis. Yang pertama dari aturan bisnis itu adalah dukungan terhadap proses dan operasi bisnis. Yang kedua, dukungan strategi untuk keunggulan bersaing. Dan yang terakhir, dukungan terhadap pengambilan keputusan mengenai sistem kedepannya. Sekian dari saya. Bila ada salah kata atau banyak kekurangan, saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.